Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kinematika zat cair. Pertama kita bahas percepatan partikel zat cair. Percepatan merupakan laju pertambahan kecepatan. Pada aliran zat cair, perubahan kecepatan dapat disebabkan oleh perubahan geometri aliran atau karena perubahan waktu ya. Nah, perhatikan gambar curat ini. Jika muka air di atas sumbu curat dijaga konstan, maka aliran melalui curat adalah mantap atau steady flow dan kecepatan pada sembarang titik adalah tetap dari waktu ke waktu. Karena dimensi curat mengecil, maka aliran sepanjang curat mengalami perubahan. Perubahan kecepatan akibat perubahan penampang ini disebut percepatan konveksi. Sedangkan apabila muka air berubah, naik atau turun, maka kecepatan air di sembarang titik akan berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan kecepatan ini disebut percepatan lokal ya. Percepatan total adalah gabungan antara percepatan konveksi dengan percepatan lokal. Selanjutnya, percepatan air dalam curat yang muka air selalu berubah dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut ya. Jadi misalkan parameter kecepatan ini merupakan fungsi dari dua variabel yaitu x dan t, maka seperti yang sudah kita pelajari dalam matematika, kita tuliskan dv sama dengan parsial v per parsial x dx plus parsial v per parsial t dt. Sedangkan percepatan partikel yang bergerak adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Maka kita bisa tuliskan percepatan itu sebagai turunan dari kecepatan terhadap waktu. dv per dt. Nah ini ada ralat ya, di atasnya sudah tidak ada d-nya karena du itu sudah ini. Maka ini kita tuliskan kembali parsial v per parsial x dx plus parsial v per parsial t dt per dt ya. Kemudian parsial v per parsial x dx per dt ditambah parsial v per parsial t dt per dt. Ini kalian bisa cek di materi turunan parsial yang sudah pernah dipelajari. Maka ini kita bisa tuliskan lagi dv per parsial v per parsial x dx per dt plus parsial v per parsial t dt per dt. Nah, di sini dx per dt, x dimisalkan jarak gitu ya, maka turunannya terhadap waktu merupakan kecepatan. Di sini parsial v per parsial t ini 1. Makanya di sini tidak tuliskan ya, ini tetap 1. Hasilnya A sama dengan parsial v per parsial x dikali v plus parsial v per parsial t. Yang ini disebut percepatan lokal. Sedangkan yang bagian ini kita sebut sebagai percepatan konveksi. Begitu ya. Selanjutnya ada debit ya. Debit disimbolkan dengan Q, merupakan jumlah zat cair yang mengalir melalui suatu penampang melintang per satuan waktu. Kalau kita tuliskan secara matematis yaitu Q sama dengan V besar ya, di sini volume kalau V besar per T. Atau bisa juga dituliskan Q sama dengan A dikali dengan kecepatan V kecil. Ini diperoleh dari mana? Misalkan ada pipa ya.
ini panjangnya L misalkan, ini luas penampangnya A. Volume adalah perkalian luas penampang dikali dengan panjangnya. Maka bagian ini Q sama dengan V per T. V-nya kita ganti dengan A dikali L per T. Maka A L per T. Panjang dibagi waktu itu sama dengan kecepatan dari aliran zat cairnya, yaitu V. Maka kita tuliskan debit sama dengan A dikali dengan kecepatan arusnya. Jadi bisa menggunakan kedua rumus tergantung parameter apa atau besaran apa yang diketahui. Untuk satuan dari debit sendiri ada meter pangkat 3 per sekon, ada liter per sekon, ada liter per menit. Untuk satuan SI ya, satuan standar internasional, yaitu meter pangkat 3 per sekon. Untuk besaran lain dituliskan di sini dengan keterangan satuannya ya. Selanjutnya prinsip dasar aliran zat cair. Seperti halnya pada benda padat, dalam analisis permasalahan gerakan zat cair juga dipakai 3 prinsip dasar, yaitu prinsip konservasi massa, prinsip konservasi energi, dan prinsip konservasi momentum. Berdasarkan prinsip konservasi massa, dikatakan bahwa massa tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ini menurut konservasi massa. Nah, ini akan dikembangkan dan akan diperoleh persamaan kontinuitas. Untuk definisi prinsip konservasi energi dan prinsip konservasi momentum itu mirip dengan yang poin 1 ya. Kita langsung saja pembahasan kita tentang persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam satu tempat ke tempat lain. Apabila zat cair tidak kompresibel, mengalir secara kontinu melalui pipa atau saluran dengan penampang konstan ataupun penampang tidak konstan, maka volume zat cair per satuan waktu sama di semua penampang. Nah, dalam aliran tunak, massa fluida yang masuk sama dengan massa fluida yang keluar. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. M1, misalkan M1 ini massa fluida yang masuk, M2 massa fluida yang keluar. Maka massa kita tuliskan sebagai rho A1 V1 dikali dengan T. M2 rho A2 V2 dikali T. Ini kok bisa diperoleh massa seperti ini? Jadi rumus awalnya dari rho sama dengan M per V. Ya. Maka massa berdasarkan aliran tunak tadi ya, massa yang masuk sama dengan massa fluida yang keluar. Ini rho dikali V. V besar ya, volume. Tadi di bagian debit sudah disebutkan. Volume bisa kita tuliskan sebagai perkalian antara luas penampang dengan panjang saluran ya. Kayak seperti ini. Kemudian untuk L, L-nya, nah ini L per T sama dengan V ya. Maka L sama dengan kecepatan dikali waktu. Di sini kecepatan dikali waktu. Baik, di sini ada kata-kata zat cair tak kompresibel. Berarti rho-nya itu konstan. Akibatnya apa? Rho 1 sama dengan rho 2 atau kita bisa tuliskan sebagai rho ya. Makanya di sini langsung saya tuliskan sebagai rho saja. Yang lainnya ada simbolnya. Untuk waktu itu kan sama ya. Jadi ini bisa kita coret. Sisa A1 V1 sama dengan A2 V2.
ya. Ini tinggal diberi label sesuai dengan M1 atau M2. Jadi misalkan gambarannya seperti ini. Kalau misalkan A1 diketahui, A2 diketahui, ini salah ya, A2 seharusnya. Ketika V1 diketahui, maka kecepatan aliran dari fluida yang keluar itu bisa kita ketahui. A1 dikali V1 ini merupakan debit masuk, A2 V2 sama dengan debit keluar ya. Dengan A1 dan A2 adalah luas penampang melintang di penampang 1 dan penampang 2. Satuannya meter kuadrat. V1 dan V2, kecepatan arus penampang 1 dan penampang 2 ya. Selanjutnya ada persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli diturunkan berdasarkan hukum kedua Newton tentang gerak yang secara matematis dinyatakan seperti ini ya, sudah familiar. Persamaan ini diturunkan berdasarkan beberapa anggapan sebagai berikut. Pertama, zat cair adalah ideal, jadi tidak mempunyai viskositas atau kekentalan. Kehilangan energi akibat gesekan dianggap sama dengan nol. Yang kedua, zat cair adalah homogen dan tak kompresibel. Akibatnya rapat massanya konstan. Yang ketiga, aliran adalah kontinu dan sepanjang garis lurus. Yang keempat, kecepatan aliran merata di sepanjang atau di seluruh penampang. Yang kelima, gaya yang bekerja hanya gaya berat dan gaya yang disebabkan oleh adanya tekanan ya. Ini merupakan gambar dari garis energi dan garis tekanan pada zat cair ideal ya. Persamaan Bernoulli digunakan untuk menentukan garis tekanan dan garis energi ya. Garis energi dapat diperlihatkan oleh elevasi muka air pada tabung yang besarnya sama dengan tinggi total dari konstanta Bernoulli atau kita tuliskan sebagai H ya. Persamaan Bernoulli digunakan untuk menentukan garis tekanan dan garis energi. Seperti yang tadi sudah saya katakan ya. Rumusannya Z plus tekanan dibagi rho G, rho dikali G ini gamma ya, plus V kuadrat per 2G. Sama dengan H. Z, VH ya, ini semuanya ada di sini keterangannya. Pada aliran zat cair ideal, garis energi mempunyai tinggi yang tetap, di sini konstan, sehingga berdasarkan persamaan Bernoulli, tinggi energi di titik A dan B dapat dinyatakan seperti ini. Jadi, di ruas kiri ada ZA plus PA per gamma plus PA per 2G. Di ruas kanan ada ZB plus rho B per gamma plus VB per 2G. Di sini ada keterangannya. ZA itu diukur dari sini sampai garis referensi. Ini juga sama ya, ZB sampai garis referensi dari titik ini. VB kuadrat, ini V-nya seharusnya kecil, bukan V besar ya. VB kuadrat per 2G, ini VA kuadrat per 2G. Bisa diukur nilainya. Untuk bentuk persamaan Bernoulli aliran tunak pada fluida tak mampu mampat dan tanpa gesekan, rumusannya sama seperti ini ya. Hanya posisinya saja yang ditukar. Sedangkan pada aliran tunak tidak mampu mampat yang nyata, itu terjadi kehilangan energi akibat viskositas dan turbulensi ya. Sehingga rumusannya pada ruas kanan ada tambahan HL. Nah, rumusan ini menyatakan bahwa aliran tunak fluida nyata tinggi total pada sembarang potongan, maksudnya potongan di sini adalah elemen silinder dari suatu tabung arus yang bergerak sepanjang garis arus ya, adalah sama dengan total tinggi pada sembarang potongan berikutnya plus kehilangan tinggi tadi karena akibat adanya viskositas dan turbulensi ya. Persamaan Bernoulli ini
dipakai dalam berbagai aplikasi penyelesaian permasalahan aliran fluida ya. Persamaan lain yang juga banyak membantu menyelesaikan permasalahan aliran fluida adalah persamaan kontinuitas. Nah, kombinasi kedua persamaan ini, yaitu persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas, merupakan alat yang sangat berguna dalam menyelesaikan berbagai permasalahan aliran fluida. Baik, itu saja materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.